Dahulu kala, hiduplah seorang ibu yang memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka tinggal di dekat hutan dan hidup sebagai keluarga petani. Sudah sore rupanya. Aku sudah harus bertemu dengannya. Diam-diam, sang ibu setiap harinya pergi ke hutan untuk bertemu dengan seekor naga. Bukannya dimakan oleh sang naga, ternyata sang naga dan ibu sangat bersahabat. Hari pun semakin larut, namun sang ibu tak kunjung pulang. Tiba-tiba, sang anak laki-laki terkejut karena mendengar sesuatu. Kenapa ibu belum pulang juga ya? Ternyata, sang ibu telah kembali dengan membawa sebuah bungkusan besar dan secara diam-diam memasukkannya ke lumbung padi. Apa yang dibawa oleh ibu ya? Keesokan harinya, sang ibu lagi-lagi pergi ke hutan. Diam-diam, sang anak laki-laki memanfaatkan kesempatan ini. Ia pun bergegas ke lumbung padi dan mencari tahu apa yang disembunyikan oleh sang ibu. Wah, apa ini? Adik, adik, lihat, ada telur yang sangat besar. Wow, telur yang sangat besar. Dik, masak saja telur ini. Sang kakak pun merasa kenyang. Dan secara tiba-tiba, hal aneh pun terjadi dengan tubuhnya. Oh, ada apa ini? Rasanya aku menjadi lebih kuat. Di saat itu, sang anak laki-laki yang mengkhawatirkan ibunya bertanya kepada adiknya. Adik, ibu pulang larut malam terus. Kamu tahu tidak? Ya tahu kakak, memang ada apa dengan ibu? Ayo kita cari ibu. Bersama-sama, mereka berjalan menelusuri hutan untuk mencari sang ibu. Setelah berjalan jauh, tiba-tiba kedua bersaudara itu mendengar suara orang bercakap-cakap. Yang ternyata adalah sang ibu dengan seekor naga. Ibu! Ibu! Hah, anak-anakku? Tanpa pikir panjang, sang anak laki-laki menyerang sang naga dengan membabi buta. Sang naga pun berbalik menyerang. Pertarungan mereka sangat luar biasa sengit. Tidak! Anakku! Kakak! Ibu! Hingga akhirnya sang anak laki-laki pun Tolong sang naga, kalah dari sang jangan naga. sakiti anakku. Apa katamu? Dia yang langsung menyerangku begitu saja. Keterlaluan. Sang anak laki-laki yang masih marah melihat sang naga yang tenang pun memanfaatkan kesempatan itu. Jangan! Kau mampu mengalahkanku? Berarti kau telah memakan telurku. Sungguh anak yang tidak tahu diuntung. Kelak kau akan hidup dalam kesendirian selama-lamanya.
Melihat hal tersebut, kesedihan dan amarah dari sang ibu pun meluap. Ibu, tunggu. Ibu tak akan memaafkan perbuatanmu. Lihat, kulit kakak jadi bersisik. Ah, ada apa dengan tubuhku? Kenapa ini? Tidak. Karena perubahan tubuhnya itu, sang anak laki-laki pun berpikir untuk segera menyepi ke Gunung Lesung. Sesampainya di sana, sang kakak meminta adiknya untuk mengambil air di telaga terdekat menggunakan sokasi yang ia bawa, dan berpesan agar sang adik tidak kembali sebelum airnya penuh. Jelas saja, air tak kunjung penuh karena sokasi memiliki celah-celah kecil. Sang kakak yang mengawasi adiknya pun dari kejauhan, sedikit demi sedikit berubah menjadi seekor naga. Adik, pergilah ke tempat ibu. Kakak sudah menjadi naga dan tak bisa kembali selamanya. Kakak, Kesedihan Jangan tinggalkan meliputi aku. sang adik karena ia harus berpisah dengan sang kakak selamanya. Sang kakak yang telah menjadi naga pun masuk ke dalam perut bumi. Waktu demi waktu telah berlalu. Saat sang kakak merasa rindu kepada sang adik, ia pun akan bergerak hingga menyebabkan gempa untuk mengetahui kabar sang adik. Para penduduk pun berteriak menjawab sang naga, hingga akhirnya sang naga pun tenang. Hingga sekarang pun, masyarakat Bali percaya, jika terjadi gempa di Bali, maka mereka akan meneriakkan kata hidup, sambil membunyikan kentongan untuk menenangkan sang naga.